dikatakan wal maridu wal musafiru. Wal maridu dan orang yang sakit. Orang sakit boleh tidak puasa. Kemudian siapa lagi yang boleh tidak puasa? Wal musafiru dan orang yang musafir, bepergian. Safaron tawilan, tapi safaron tawilan perginya jauh. Sekitar 99 dah, kira-kira begitu, 99 kilo. Melebihi itu dah ya, lebih aman 100 kilo dah. Bahkan dikatakan 98, 94 udah boleh. Tapi untuk lebih aman kita taruh aja 100 kilo begitu dah ya. Nah, tapi perginya itu mubahan, pergi yang dibolehkan oleh syariat. Pergi yang dibolehkan oleh syariat seperti apa? Seperti silaturahim, seperti berziarah, seperti berdagang, seperti membayar hutang, seperti nengokin silaturahim lah. Nah itu boleh gitu. Boleh buka puasa. Kenapa dia boleh buka puasa? Karena dia berstatus musafir. Musafir itu apa? Orang yang bepergian jauh melebihi 90 kilo, tapi perginya lah pergi yang bukan maksiat atau bukan berunsur maksiat. Kalau berunsur maksiat ya nggak boleh jamak sholat, dan tidak boleh juga membatalkan puasa. Kenapa? Ya karena pergi yang bukan dibolehkan oleh syariat, pergi yang ada unsur maksiat. Contohnya kita wisata kemana? Ke Bali. Boleh gak kita buka puasa? Nggak boleh. Kenapa? Karena kita niatnya wisata. Lalu kita main ke pantai nih, karena ada program main pantai. Nah begitu di pantai banyak orang-orang yang membuka auratnya, mandi, telanjang dan sebagainya. Nah itu adalah maksiat. Nah ketika itu maka tidak boleh kita menjamak sholat dan tidak boleh juga berbuka puasa atau buka puasa atau tidak puasa. Kenapa? Karena status musafir yang dibolehkan oleh syariat itu tidak ada. Jadi sekali lagi perginya pergi yang mubahat, pergi yang dibolehkan oleh syariat. Nah itulah ya orang musafir. Nah kemudian intadarroron bisaumin. Nah jika memang tadarroro membahayakan bisaumi dengan sebab dia berpuasa, barangkali dia ketika perginya jadi sakit, jadi payah gitu, maka dia boleh tuh berbuka puasa. Atau dia sakit yang menyebabkan payah nih, tambah sakit. Kalau dia melakukan puasa, maka dia boleh berbuka puasa, boleh tidak puasa. Kalau begitu yuftironi, dia boleh keduanya, orang yang sakit dan orang yang musafir itu boleh tidak puasa, boleh membatalkan puasa. Tetapi wayaqudiyani, dan keduanya, orang yang sakit dan orang yang musafir itu yaqudiyani wajib mengkodok. Keduanya wajib kodok. Orang yang sakit tidak puasa, kalau sudah sembuh wajib kodok. Orang musafir tidak puasa, kalau sudah tidak musafir maka wajib kodok. Bayar fidyah? Tidak membayar fidyah. Kalau dia mati, iya, dia mati juga tidak bayar fidyah, kan sakit gitu ya, kan musafir. Begitu. Nah, walil maridi, untuk orang yang sakit, nih, in kana maraduhu, jika adanya sakitnya, jika sakitnya itu mudbiqan, akut, penyakitnya itu banget, penyakitnya itu terus menerus ya, tarkun niyati, maka dia boleh meninggalkan niat minal laili, pada waktu malam. Jadi waktu malam dia udah nggak perlu niat lagi, nggak usah niat. Emang kenapa? Nah udah pasti besok tidak puasa karena sakit, maka malamnya main di rumah sakit nih,
Di rumah sakit kan udah pasti tuh sakit-sakit yang banget, sakit-sakit yang terus menerus. Nah, buktinya dia masuk rumah sakit, kan begitu. Nah kalau begitu malamnya nggak usah niat, nggak perlu. Oh sakit kok niat puasa, begitu ya. Apalagi dia tahu besok tidak mungkin puasa karena minum obat dan sebagainya. Gitu. Malamnya jangan niat, ya. Gak usah nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Padahal sakit, besok tidak puasa. Ya nggak boleh niat ya. Jangan niat. Nah, begitu kalau sakit tuh ya. Nah, sekarang bagaimana kalau penyakitnya itu tidak akut, penyakit biasa dah istilahnya begitu. Wa illam yakun mutbikon, jika tidak penyakitnya itu tidak mutbikon, tidak terus menerus, tidak parah, tidak akut. Contohnya bagaimana? Begini, kamalau kana yuhammu waktan duna waktin. Sebagaimana keterangan sebagaimana peristiwa, laukana jika adalah dia itu yahummu, punya sakit panas, demam, waktan sewaktu-waktu, duna waktin tapi tidak di waktu yang lain. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak. Ntar sakit lagi, ntar enggak lagi. Begitu, enggak terus menerus nih, enggak akut gitu loh. Nah, wakana waktu suruh episomi, dan adanya penyakit itu waktu suruh, ketika datang waktu suruh, waktu pelaksanaan fisaumi di dalam puasa, waktu pelaksanaan puasa dia datang tuh sakitnya. Mahmuman, datanglah penyakit demam ya. Pokoknya malam dia niat nih, kok dia niat? Nah dia emang sakitnya kadang-kadang sakit, kadang enggak gitu ya. Nah pas lagi siang hari itu pada saat dia melakukan puasa, sakitnya datang tiba-tiba. Datang tuh penyakitnya, aduh sakit dia nih gitu kan. Nah kalau begitu bagaimana? Semalam sih nggak sakit, makanya dia niat, dia nyaur, ya dia sahur tuh. Nah begitu pagi jam 10 sakitnya datang, tiba-tiba begitu. Kalau gitu bagaimana? Malamnya udah niat kan? Iya. Kalau begitu karena sakitnya datang, falahu tarkun niyati, maka dia boleh meninggalkan niat, gitu ya. Yang sakitnya kadang-kadang datang itu dia boleh meninggalkan niat, gitu ya. Wa illa fa'alaihi an-niyatu lailan. Wa illa, maka jika tidak kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, dia yakin dan nih besok pagi dia pasti tidak sakit, fa'alaihi niyatu lailan, maka dia wajib niat di waktu malam. Emang kenapa? Dia yakin besok pasti kuat gitu. Malam ini sehat dan besok insya Allah aku kuat dan dia puasa, maka dia wajib niat di waktu malam. Kalau memang dia kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak, begitu ya. Dan kemudian dia itu udah yakin nih pas waktu melaksanakan puasa kayaknya dia nggak kuat dan nih sakit, maka dia boleh meninggalkan niat di waktu malam. Ya begitu. Nah, fa'in adatil huma, maka apabila datang tuh alhuma penyakit panasnya, penyakit demamnya datang lagi, udah niat malam udah, tapi penyakitnya datang lagi jam 11 siang umpamanya begitu. Lalu wahtaja lil fitri, maka wahtaja dan dia butuh lil fitri untuk tidak puasa karena pengen minum obat. Nah kalau begitu bagaimana nih? Aftara, maka dia boleh membatalkan puasa, boleh dia batalin puasanya. Gitu dah tuh ya. Jadi yang sekarang yang boleh ke status berikutnya, orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang sakit dan orang yang musafir. Tapi musafirnya mesti musafir yang dibolehkan, tidak ada unsur maksiat. Orang yang sakit boleh meninggalkan puasa dengan syarat sakitnya itu adalah sakit yang akut ya. Sakit yang terus menerus, yang parah.
Nah, kalau dia sakit akut, sakit parah seperti orang yang ada di rumah sakit, maka dia boleh meninggalkan niat di waktu malam. Artinya dia boleh tidak puasa karena sudah tidak niat di waktu malam. Tapi kalau penyakitnya kok entar datang entar enggak, entar datang entar enggak, ya di rumah dia, enggak di rumah sakit, di rumah. Tetapi begitu dah penyakit yang terdatang entar enggak, entar datang entar enggak gitu. Nah, malamnya itu dia boleh meninggalkan niat gitu. Apalagi kalau dia udah yakin besoknya pasti dia nggak kuat nih karena penyakitnya datang enggak. Begitu umpamanya 2 jam sehat, ntar 2 jam lagi sakit begitu. Nah, kalau begitu bagaimana tuh? Dia boleh tinggalkan niat di malam hari, artinya boleh tidak puasa. Nah, begitu ya. Nah, tapi kalau umpamanya seandainya dia yakin tidak begitu, artinya dia yakin nih tidak apa ya, penyakitnya tidak datang tidak pergi gitu. Dia yakin tuh begitu. Umpamanya ini malam, aduh terus saya sakit kayak besok ya. Enggak kali kuat gitu kan. Emang udah nggak udah ini dah, emang udah biasa gitu. Kuat pasti gitu kan. Malam ini niat deh. Karena besok pasti kuat karena penyakitnya itu nggak mungkin datang. Dia yakin tuh begitu. Nah, maka malamnya boleh niat. Kenapa? Karena dia yakin besok pagi nggak mungkin penyakitnya datang karena penyakitnya memang tidak selalu datang pergi gitu kan. Mungkin seminggu sekali sakit, seminggu sekali baik, begitu umpamanya. Nah, malam-malamnya dia boleh tuh niat ya, karena dia yakin besok pagi besok pagi tidak sakit gitu ya, sehat nih sekarang perasaan udah nggak apa-apa deh, nggak niat deh aku niat deh besok pagi puasa gitu. Ternyata besok pagi sakit padahal malamnya udah niat. Nah, dia boleh menahan tuh nggak berbuka. Tapi kalau memang dia butuh minum obat dan sebagainya, minum obat, minum air hangat, minum apa gitu kan, nah maka dia boleh berbuka, boleh tidak puasa walaupun malamnya udah niat. Itu tuh Bu ya. Nah, begitu dah ya. Kalau dia meninggal bagaimana? Apakah dia wajib bayar fidyah? Tidak. Kan puasanya belum dikodok. Iya, nggak apa-apa. Itu sudah dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memang orang yang tidak berkewajiban puasa. Emang apa? Tidak wajib puasa karena tidak memenuhi syarat puasa. Orang yang wajib puasa yang memenuhi syarat puasa, di antaranya sehat. Kalau orang sakit, ya tidak penuhi syarat, jangan puasa. Allah juga nggak kasih dia puasa. Begitu, udah ada uzur, cuma wajib kodok kalau dia hidup. Kalau dia mati, maka tidak wajib kodok dan tidak wajib fidyah. Meninggal, gitu ya. Kecuali dia meninggalkan puasa tidak sakit, tidak musafir, tidak dalam keadaan nifas, tidak dalam keadaan hamil, tidak dalam keadaan menyusui. Gitu ya. Kemudian dia meninggal, maka wajib bayar fidyah. Kalau puasanya belum dikodok, begitu. Makanya orang-orang yang bayar fidyah itu ketika itu ya termasuk orang-orang yang hamil karena takut dengan anaknya dalam kandungan, atau dia menyusui khawatir anak yang disusui jadi lemah, maka dia wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Dan orang yang sengaja meninggalkan puasa, tidak puasa tetapi tidak punya alasan, dia meninggalkan puasa lalu dia meninggal sebelum kodok puasa, maka dia wajib bayar fidyah. Jadi itu aja tuh orang yang bayar. Atau dia terlalu tua banget, nggak mungkin lah puasa, dia orang pikun atau tua banget gitu. Nah, maka dia tidak wajib kodok tapi wajib bayar fidyah. Atau orang yang penyakitnya itu yang memang tidak diharapkan sembuh. Sakit ya, usah udah nih, nggak bisa sembuh dah. Emang udah parah dah. Bahkan udah di ICU dia, hidup kagak, mati enggak. Nah, meninggal dia, tidak puasa,
Dia tidak wajib kodok, tapi wajib bayar fidyah. Gitu. Orang musafir dan orang yang sakit ya boleh meninggalkan puasa. Kalau dia meninggal tidak wajib bayar fidyah dan juga tidak wajib kodok. Ya, udah meninggal kodoknya gimana? Boleh dikodoin sama walinya atau sama ahli warisnya, boleh dikodoin ya.